ceritanya udah film bagus nih, Merindu Cahaya. Merindu Cahaya di Amstel. Jadi film ini sebenarnya film nuansa Islami tapi bagus banget. Recommended ya, boleh kalian lihat nih guys. Sesejuknya hati kita itu seperti saat kita makan ice cream guys. By the way, ini kan kita udah di akhir tahun nih guys ya. Pasti kita punya planning program-program terbaru terhadap diri kita biasanya. Meskipun kalau untuk kaum muslim mungkin biasanya di tahun baru Islam ya. Tapi kita kan kita tinggal di negara yang meskipun mayoritas penduduk yang muslim, tapi kan kita beraneka ragam agama banyak di Indonesia ya, seperti kita mengikuti yang ada. Seperti biasa dari tiap tahun ke tahun selalu kita mengadakan program ya, selalu aja bervariasi tiap orang. Itu sih up to you, terserah kalian gitu ya. Tapi hanya satu message pesan saya adalah kita manfaatkan waktu yang baik. Nah, kita punya planning ke depan apa sih sebetulnya yang terbaik buat hidup kita, your life, our life ya. In order to more better, supaya lebih baik lagi dan tentunya insya Allah kita semuanya selalu dalam lindungannya dan selalu dinaungi anugerahnya yang lebih baik lagi. Kita saling mendoakan guys, insya Allah baik. Dan apabila kalian mempunyai planning, rencana dan sebagainya, selain kita serahkan pada yang di atas, kedekatan kita, dan kita hakul yakin terhadap apa yang menjadi planning kita, insya Allah tangan Allah akan bekerja dan membantu kita guys, insya Allah, yakin itu. Jadi jangan ada kata bersedih dan putus asa guys, karena life must go on. Hidup ini terus berjalan terus. Kalau kita diam saja stagnan, bagaimana kita bisa hidup? Oke, selain kita serahkan pada yang di atas, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu, tapi tetap don't forget, la tansa, kita tetap ikhtiar dan berusaha. Salam gira selalu guys. Salam. Kalau kita bicara tentang masalah berpikir positif, atau dalam agama saya husnudan ya, kita husnudan kepada Allah, kepada Tuhan, dan apa kaitannya dengan optimis, itu pasti ada dan selalu ada. Jadi selagi kita berhusnudan, kita selalu berpikir positif, berprasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah, terhadap apapun yang terjadi pada diri kita, meskipun pada saat kita berada di bawah atau pada saat kita di atas. Dan jangan lupa dengan yang namanya istighfar. Mungkin kita diberi nikmat tapi kita nggak tahu ternyata iman kita itu pada saat di bawah, titik yang terendah. Jadi jangan terlena. Ada orang yang tidak beribadah tapi kalau dikasih kaya raya ya hidupnya enak, padahal dia nggak pernah ingat dengan Tuhan gitu, tapi uang itu ngalir terus. Itu namanya istighfar. Jadi hati-hati, be careful, should take care about it. Tapi ada orang yang ibadahnya itu berat banget, tapi ternyata ekonominya gitu-gitu aja ya, itu semua rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Jadi kita tidak tahu, tetap aja kita berprasangka baik, positif, dan tetap optimis. Jaga gairah kita, selalu semangat, selalu dalam menyikapi kehidupan ini. Roda hidup itu selalu berputar guys, tinggal bagaimana, apakah kita mau cengeng dan menangis? No, gitu ya. Jangan, sebisa mungkin kalau bisa kita menjadi orang yang struggle dan strong, meskipun kita menjadi orang yang struggle dan strong meskipun kebanyakan kalau perempuan ya, kaum saya itu mungkin nampaknya mungkin lemah, tapi tidak seharusnya kita lupakan. Assalamualaikum guys ya. Oke, kita bincang-bincang santai nih ya guys. Jadi kita sharing nih, insyaallah apa yang saya paham, insyaallah ingin saya share kepada kalian pada kesempatan kali ini guys.
kali ini sebetulnya cukup menarik banget, karena bagi saya kita kalau di tahun Masehi ini kita menyebut tahun 2002 ya, 2022 gitu ya. Berarti kita udah akan meninggalkan, menutup yang namanya masa 2021 dan kita memasuki di Masehi 2022. Meskipun kalau kita di dalam agama Islam kita di tahun baru Hijriah itu yang mungkin lebih utama ya guys. Tapi it's no problem, kita hidup di negara yang Indonesia memang mayority Muslim, tetapi kita masih hidup dengan asas Pancasila ya, kita saling menghormati. Oke guys, kalau kita lihat masalah, saya lebih tertarik dengan penanganan kali ini ingin mengangkat topik tentang masalah husnuzon dan optimis. Apa sih husnuzon? Sebetulnya kita berbaik sangka, berprasangka baik. Nah, ini sebetulnya penting guys kalau kita bahas masalah ini. Kadang tanpa kita sadari mungkin kita pernah hilaf, saya pernah suzon tuh. Suzon berarti berprasangka negatif, tapi seharusnya kita harus berprasangka baik gitu, atau husnuzon. Saya optimis kita di tahun baru ini guys, insyaallah. Begini guys, kalau kita lihat husnuzon itu sebetulnya kan husnuzon ini apa ya, sikap memang harus dimiliki oleh kita semua, tidak hanya umat muslim ya. Saya kira semua agama pun itu mengajarkan kita untuk berprasangka baik, berprasangka yang positif gitu ya guys ya, terutama kepada Tuhan, kepada Allah, itu yang pasti. Jadi gak hanya kepada manusia ya kita itu, tapi kan yang pasti yang saya katakan adalah kita kepada Allah husnuzon, berprasangka baik. Sebetulnya belum banyak yang mungkin yang mengetahui hikmah dan manfaat husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah atau Tuhan ini guys gitu. Gini guys, sebetulnya kalau kita lihat bagaimana nih sebetulnya dengan husnuzon yang sebenarnya apa sih gitu. Gini guys, sebenarnya ada buku yang bagus banget, ini bisa jadi rekomendasi ya, buku belajar akidah akhlak, itu karangan Muhammad Asroruddin Al-Zumuri gitu ya. Dia mengatakan sebetulnya husnuzon ini perilaku, salah satu perilaku yang mulia, yaitu kita berbaik sangka. Intinya adalah kita berbaik sangka. Jadi sikap dan cara pandang seseorang ini secara psikologis juga guys, cara pandang seseorang itu melihat sesuatu secara positif gitu guys. Jadi sehingga hati dan pikirannya, your mind, our mind, and your emotional, our emotional ya, mind and emotional kita tuh sehingga hati dan pikiran itu bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya guys gitu. Jadi kalau kalian bisa scroll lihat episode yang lalu itu ada tentang 9 emotion, bagaimana emosi, bahwa emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Kalau kita sudah dalam taraf emosi positif, yang tertinggi yang terbaik adalah kita dalam taraf peace gitu guys. Okay. Jadi guys, kita berbaik sangka atau husnuzon sama orang, sama pasangan, sama keluarga, terlebih sama orang tua gitu ya. Itu bagaimana nih caranya kita berbaik sangka kan gitu. Satu nih cara cari celah, carilah untuk saudaramu itu 1000 alasan. Maksudnya apa? Jangan buru-buru menyimpulkan gitu guys. Nah ini, kalau kalian itu dapat WA atau teks apapun bentuknya gitu guys ya, yang gak nyaman lah, yang gak comfort menurut kalian gitu, itu jangan langsung dibalas guys. Terus ya tunggu dulu nih beberapa lama sampai besok gitu. Nah kalau kita tunggu sampai besok guys, kita akan dapati diri kita besok itu apa ya,
balasnya tuh lebih bijak dari semalam gitu. Kenapa begitu? Ya karena gini, dalam sebuah perumpamaan ya guys, itu kalau kalian itu ibaratnya mendapatkan makanan yang panas, itu jangan langsung dimakan, right? Tapi tunggu hangat atau sampai dingin gitu, sampai agak dingin baru dimakan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan itu hanya akan itu hanya akan menyakitkan diri sendiri. Gitu juga dengan ucapan guys gitu. Gini guys, sedangkan kalau kita lihat sikap husnuzon atau baik sangka itu secara garis besar itu kan ada 3 macam sebetulnya guys ya, yaitu husnuzon kepada Allah, kepada Tuhan, kemudian kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia gitu. Nah, husnuzon atau berbaik sangka kepada Tuhan atau Allah itu artinya kita berprasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah sebagai Rabbul Alamin gitu, sebagai pencipta, pemelihara yang memiliki seluruh keagungan dan tidak terdapat satupun kekurangan guys gitu. Gini guys, kalau kita husnuzon atau berbaik sangka terhadap diri sendiri itu seperti kita berbaik sangka pada diri sendiri itu seperti apa? Misalnya kita semangat nih, kita pantang menyerah, kita gigih dan kita sabar gitu ya. Nah, terakhir nih kita husnuzon kepada orang lain ya, jadi kita selalu positive thinking, berpikiran positif kepada sesama guys gitu. Masalah husnuzon atau kita berbaik sangka pada sesama. Coba ini guys, misalnya nih ada yang posting di sosmed lagi ngaji itu, terus kita dia riak nih gitu ya, kita ngejudge isi hati seseorang gitu ya. Bagaimana bisa ya, bagaimana kita tahu dia itu riak ya kan? Padahal mungkin dia itu mau syiar ya. Dia berharap dengan posting ngajinya bagus ya, orang lain tuh jadi semangat tuh untuk mempelajarinya, dan dia pengen mendapatkan pahala yang baik dari itu ya. Gini guys ya, kalau kita lihat kan begini guys ya, bahwa siapa mencontohkan sesuatu yang baik, dia mendapatkan pahala yang baik guys, right? Kita yang menghakimi dia dengan kata-kata riya itu malah nambah-nambah dosa guys gitu loh. Jadi mentransfer pahala kita ke dia kan rugi nih. Nah, kalau ke Allah maha tahu guys gitu. Allah tahu banget isi hati kalian guys. Allah tahu banget isi hati kita gitu. Oh iya nih, saya jadi ingat nih, ada kisah dari Tolhah bin Ubaidillah. Kita bisa belajar tentang masalah husnuzon dari beliau. Ini ada seorang sahabat yaitu Tolhah bin Ubaidillah. Dia pernah sukses guys, dan pernah diuji juga oleh Allah. Sebaliknya ya, dengan bangkrut atau terpuruk secara finansial, itu bisnisnya rugi ya, atau dagangannya rugi gitu guys. Pernah diuji seperti itu sih Tolhah bin Ubaidillah ini. Nah, ketika sukses itu guys, itu teman-temannya banyak yang datang tuh ke rumahnya gitu ya. Rumahnya tuh rame terus gitu guys, apalagi tiap malam. Nah, dan dia tuh minjemin duit ke teman-temannya gitu, banyak ya. Dia bantuin teman-temannya lah gitu, traktir teman-temannya pas lagi sukses nih gitu guys. Nah, begitu dia bangkrut, sepi ya, nggak ada yang datang ke rumahnya guys gitu. Nah, akhirnya istrinya nih secara manusiawi ya, normal akhirnya mengatakan gini, bicara sama si Tolhah Ubaidillah, nih Tolhah tuh lihat tuh teman-temanmu ya, lihat sekarang gitu, ketahuan sekarang siapa yang sejati dan siapa yang enggak gitu ya. Terus
Terus Tolha tanya ke istrinya, kenapa? Ya kan giliran kamu sukses, mereka tuh ramai datang ke kamu gitu ya, ramai tiap malam. Nah giliran kamu bangkrut, mereka jauh dari kamu. Sebaliknya kok, mereka itu teman-teman yang baik. Istrinya tanya, mana sisi baiknya? Kan gitu. Akhirnya Tolha jawab, ya dulu ketika aku banyak uang, mereka datang minta tolong padaku karena mereka tahu aku bisa bantu. Tapi sekarang aku bangkrut, tidak punya uang, ya, karena mereka tidak mau menyusahkanku. Nah, bagus banget ya, good banget itu. Jadi itu prasangkanya husnuzon banget kepada sesama wanita, ya guys. Ini perlu patut kita contoh sebetulnya guys. Baik. Kan sebetulnya gini guys ya, kalau kita dalam Islam itu kan tentu kita dibangun juga persepsi mindset ya. Dalam psikologis pun kita diajarkan demikian. Jadi jangan pakai hadis hadis qudsi pada orang lain guys, gitu seharusnya gitu. Lo itu banyak dosa gitu ya, lo tuh banyak dosa, kok gitu sih gitu ya. Ya kan kata Allah dalam hadis gini, diskusi gitu. Nggak guys, ini nggak berlaku untuk untuk orang lain, tapi ini berlaku untuk diri kita sendiri sebetulnya, untuk orang lain supaya selalu kita berlaku husnuzon atau berprasangka baik. Jadi tolong deh jauhi prasangka buruk pada orang lain guys, nggak bagus banget gitu ya. Apapun itu, kalau dia dapat nikmat guys ya, Masya Allah ya, Allah tuh sayang sama dia sehingga diberkahi rezekinya gitu. Kalau dia dapat ujian, kita ucapkan Masya Allah ya, kita sampaikan Masya Allah. Allah itu pengen menggugurkan dosa dia gitu, pengen mengangkat derajat dia gitu. Nah kalau kita nih yang dapat nikmat, kita katakan, wah saya ini sebenarnya Allah tuh baik banget sama saya gitu. Kalau kita dapat ujian guys, ya kita bicara, emang saya ini layak dibeginiin sama Allah ya. Ya Allah ampunkan dosa-dosa saya dan angkat musibah saya gitu. Jadi kalau kita pikir terus mana ada peluang nih untuk menghakimi orang lain, kan gak ada guys peluang kita untuk menjelek-jelekan orang lain gitu. Terus apa nih guys manfaat optimis dan kita berprasangka baik atau husnuzon? Nah sebetulnya gini guys, kita yakin bahwa bahwa Tuhan akan mengampuni hambanya yang mohon ampun, tobat gitu ya, dan mengabulkan doa bagi hamba yang memohon dan memberi rezeki yang meminta kecukupan gitu guys. Dan seseorang yang menerapkan mengaplikasikan sikap berprasangka baik atau husnuzon ini sebetulnya akan bersikap tulus atau ikhlas dalam berbuat, sehingga hidupnya itu menjadi tentram dan damai guys, peace gitu ya. Salah satu bentuk dari emosi positif tertinggi adalah peace guys. Kemudian apalagi nih manfaat optimis dan husnuzon kita berbaik sangka. Nah, sikap husnuzon atau baik sangka ini sebetulnya akan membuat hati itu menjadi bersih dari sifat iri, dengki, dan penyakit hati lainnya guys gitu. Kemudian sikap syukur dan sabar itu akan tumbuh dengan kuat dalam jiwa orang yang selalu berprasangka baik atau husnuzon gitu. Ya, keraguan kalau menerima bantuan atau perlakuan apapun dari orang lain gitu guys gitu. Karena secara psikologis kalau kita mengalami konflik batin itu
manage emosi kita, kita manage mind kita juga, otomatis dikorelasikan, disinergikan dengan spiritual gitu. Kemudian apalagi nih manfaatnya nih guys, yang orang yang berprasangka baik atau berhusnuzon ini, dia tuh akan sibuk untuk memperbaiki dirinya sendiri guys gitu ya, dan mendorongnya untuk terus berintrospeksi dan memes diri gitu guys. Jadi dia disibukkan untuk itu gitu. Kemudian apalagi nih, orang yang berprasangka baik atau berhusnuzon ini akan selalu optimis ya dalam berusaha demi meraih cita-citanya atau goal setting yang dia tuju, karena fokusnya pikirannya kepada goal setting dia nih gitu. Jadi berprasangka baiklah guys kita kepada Allah, kepada Tuhan, kepada sesama maupun pada diri kita sendiri. Sebetulnya guys, kalau kita tuh berprasangka baik, husnuzon kepada Tuhan, kepada Allah, ini kan sebetulnya hukumnya wajib ya guys ya. Nah sebetulnya kalau kita lihat sih, seingat saya nih, tolong kalau dikoreksi kalau memang saya salah. Seingat saya itu ada di hadis riwayat Tirmidzi, itu disampaikan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan gitu ya. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Baik, betul guys ya. Kalau salah tolong dikoreksi saya insyaallah. Jadi selain berdasarkan ada juga sih di riwayat Muslim itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya, dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya gitu. Jadi guys, sahabat semuanya yang saya cintai karena Allah, jangan lupa guys, kita husnuzon, berprasangka baik kepada Allah ya. Insya Allah kita dalam menyambut hari-hari ke depan bisa menjadi lebih baik, more better gitu ya. Insya Allah kita no confuse again gitu ya, dalam arti kita serahkan semuanya kepada Allah, tapi kita tetap selalu harus yakin, kita husnuzon, berprasangka baik terhadap semua apapun yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita prasangka baik kepada Tuhan, kepada Allah, berprasangka baik terhadap diri kita sendiri, dan berprasangka baik kepada sesama. Dan tentunya kita harus tetap optimis guys, always optimis. Jaga kirah kita selalu guys. Insya Allah kesuksesan ada pada diri kita dengan izin Allah. Insya Allah dengan izin Tuhan. Oke guys, insya Allah sharing kita kali ini bermanfaat